Jadi batangan besi yang panas membara itu guys diletakkan di atas paha mereka sambil dipukul-pukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Umaru Seno. Seperti biasa aku selalu berharap agar kita semua selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu berbahagia apapun keadaannya. Gunung Merapi ini guys adalah salah satu gunung teraktif di Indonesia yang dikelilingi oleh pemukiman padat penduduk. Kota yang paling dekat dengan Gunung Merapi adalah Yogyakarta dan Kota Magelang, Jawa Tengah. Gunung Merapi ini guys memiliki potensi kebencanaan yang tinggi. Menurut catatan modern, gunung ini telah mengalami erupsi setiap 2 hingga 5 tahun sekali. Bahkan sejak tahun 1548, Gunung Merapi telah meletus sebanyak 68 kali. Tapi guys, tahukah kalian kalau dulunya Gunung Merapi ini bukanlah gunung yang aktif, tetapi gunung yang pasif, artinya gunung yang tidak bisa meletus. Lalu, kenapa Gunung Merapi bisa jadi aktif sekarang? Dan apakah kalian juga tahu kalau Gunung Merapi itu merupakan kuburan dari 2 orang empu yang sangat sakti mandraguna? Dan apakah kalian tahu kalau daerah tempat di mana Gunung Merapi itu berada dulunya pernah diperebutkan oleh para dewa dan empu? Dan di Ruang Ngoceh Umaru Seno, ngoceh bukan sembarang ngoceh. Kita akan mencari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi berdasarkan sumber budaya dan legenda asal-usul Gunung Merapi. Dan yang perlu diingat yang akan gue ucahin kali ini adalah legenda. Ingat legenda ya guys. Legenda itu berasal dari naskah kuno, kitab agama maupun cerita tutur yang dikembangkan secara turun-menurun dalam masyarakat. Oke, kita langsung mulai aja ocehan kita. Siapin jari-jari kalian untuk penulis komentar. Yuk. Daerah utara Gunung Jawa, tempat di mana Gunung Merapi ini berada sekarang, dulunya merupakan hutan rimba yang sangat lebat. Dan di dalam hutan rimba yang lebat itu tinggallah 2 orang empu yang sangat sakti. Empu ini adalah empu pembuat keris. Para empu itu membuat keris dengan tangan kosong guys, tanpa menggunakan suatu alat apapun. Untuk membuat keris itu guys harus dipanaskan sampai titik derajat tertentu gitu loh guys. Pokoknya sampai panas banget apinya. Saking panasnya guys, Gus Muwafik bahkan pernah bercerita dalam ceramahnya, jangan-jangan api panasnya itu diperoleh dari api neraka. Coba bayangin aja guys, para empu nongkrong di pinggiran neraka gitu ya, untuk memanaskan besinya agar mudah ditempa nantinya. Setelah panas, besi itu kemudian dibawa ke bumi dan lalu dibentuk-bentuk gitu ya menjadi besi. Dikelok-kelokin, dibuat gerigi-gerigi dengan menggunakan tangan kosong. Di zaman empu dulu itu belum ada tuh alat ya yang bisa mencapai titik derajat tertentu untuk melunakkan besi. Apalagi besinya itu dari titanium guys, untuk membuat keris. Belum ada tuh alat seperti itu. Iya guys, titanium, dan itu sudah diteliti oleh 3 orang sarjana fisika nuklir Badan Tenaga Atom Nasional Batan di Yogyakarta. Dan berdasarkan penelitian itu, keris-keris zaman dahulu itu bahan dasarnya titanium itu, titaniumnya berasal dari meteor. Nah, kebayang gak tuh betapa saktinya empu-empu itu? Empu-empu sakti yang tinggal di dalam hutan itu yang sedang asik membuat keris-keris itu bernama Empu Rama dan Empu Pamadi. Dan sementara Empu Rama dan Empu Pamadi sedang asik menyelesaikan keris-kerisnya, di atas sana di kayangan para dewa sedang berkumpul, sedang meeting gitu guys, sedang membicarakan, sedang mengamati Pulau Jawa yang terlihat belum stabil. Kala itu Pulau Jawa masih terlihat miring dan belum rata. Para dewa masih pada berembuk nih guys, bagaimana ya menstabilkan Pulau Jawa tuh ya supaya nggak miring lagi. Dan akhirnya terjadilah kesepakatan, yaitu dengan cara memindahkan Gunung Jamur Dipa yang ada di Laut Selatan ke suatu daerah yang datar di Pulau Jawa, yaitu tempat di mana para empu tadi berada. Kemudian guys, rajanya para dewa yaitu Batara Guru segera mengutus Dewa Narada dan Dewa Penyarikan beserta pengawal dari Istana Kayangan untuk menemui Empu Rama dan Empu Pamadi dengan maksud tujuan memindahkan mereka ke suatu tempat. Karena rumah yang mereka tinggali sekarang itu atau wilayah yang mereka tempati sekarang itu akan dijadikan paku bumi atau akan ditempati oleh Gunung Jamur Dipa. Singkat cerita, Dewa Narada dan Dewa Penyarikan pun sampai
sampai di tempat di mana empu itu berada. Namun betapa terkejutnya mereka saat melihat para empu sedang menempa batangan besi yang panas membara tanpa menggunakan palu dan tanpa menggunakan landasan logam, tetapi hanya menggunakan tangan dan menggunakan paha mereka sebagai alas. Jadi batangan besi yang panas membara itu guys diletakkan di atas paha mereka sambil dipukul-pukulkan sama kepalan tangan mereka. Bayangkan guys, tangan kita aja nyentuh pantat panci yang panas aja udah melonyot. Para dewa itu guys melihat Empu Rama dan Empu Pemadi menggunakan kepalan tangan mereka untuk melunakkan besi yang panas membara itu guys. Setiap kali kepalan tangan itu diarahkan ke besi panas itu, muncullah percikan api yang memancar. Masih dengan rasa kagum, Dewa Narada dan Dewa Penyarikan pun segera menyadari tugas mereka datang ke tempat itu. Mereka pun lalu menghampiri empu, memberi salam dan kemudian memperkenalkan diri. Maaf empu, saya Dewa Narada dan ini Dewa Penyarikan. Kami datang ke sini untuk berbicara denganmu. Para empu itu terkejut melihat kedatangan para dewa, namun dengan sopan mereka menjawab, ada apa gerangan ya Pukulun? Apa ada yang bisa kami bantu? Pukulun itu ya guys, bahasa untuk meninggikan atau menghormati seseorang, bisa diartikan paduka atau baginda. Kedatangan kami ini untuk menyampaikan permintaan para dewa kepada empu. Permintaan apakah itu Pukulun? Semoga kami dapat memenuhinya. Para dewa pun lalu menjelaskan maksud kedatangan mereka, yaitu meminta agar Empu Rama dan Empu Pamadi mau berpindah tempat karena wilayah yang mereka tempati sekarang akan dijadikan paku buminya Pulau Jawa atau akan ditempati oleh Gunung Jamur Dipa. Pindah? Para empu itu pun tertegun sejenak lalu menjawab, maaf Pukulun, kami tidak bisa pindah karena untuk membuat keris ini tidak bisa dilakukan di sembarang tempat, apalagi berpindah-pindah tempat. Para dewa pun menarik nafas dalam dan meyakinkan para empu untuk segera pindah karena situasi ini sudah sangat mendesak. Empu harus pindah, kalau tidak tanah Jawa ini akan semakin miring. Kalau empu pindah, kami akan mencarikan tempat yang lebih baik lagi. Tapi para empu bersikeras bersikukuh tetap gak mau pindah. Malah para empu menyarankan agar dewa mencari tempat tanah datar lainnya. Nah, mendengar ucapan para empu itu, para dewa pun menjadi murka. Enak aja kita disuruh pindahlah untuk menentukan paku buminya ada di mana aja. Para dewa itu juga harus rundingan, gak sembarangan menentukan. Lalu guys, Dewa Narada pun berbicara dengan nada yang keras. Dengarlah para empu, ini adalah titah dari Batara Guru. Jangan paksa kami untuk mengusir kalian secara paksa. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Namun guys, para empu ini tidak merasa takut dengan ancaman Dewa Narada karena mereka merasa juga sedang mengemban tugas membuat keris. Akhirnya timbullah perselisihan antara dewa dengan empu, antara Dewa Narada, Dewa Penyarikan dengan Empu Rama dan Empu Pamadi, hingga timbullah perpecahan perang di antara mereka. Empu Rama, Empu Pamadi berhadapan dengan Dewa Narada dan Dewa Penyarikan beserta bala tentara yang dibawa dari istana Kayangan. Pertempuran pun terjadi dan pertempuran itu dimenangkan oleh siapa? Kalian tahu? Pertempuran itu dimenangkan oleh para empu. Maka kembalilah Dewa Narada dan Dewa Penyarikan ke Kayangan dan melaporkan hal tersebut kepada Batara Guru. Ampun Batara Guru, kami telah gagal menjalankan misi. Ternyata para empu itu adalah orang-orang yang sakti mandraguna. Mendengar hal itu, Batara Guru pun murka, lalu memerintahkan Dewa Bayu untuk meniupkan gunung tadi itu, Jamur Dipa, ke tempat wilayah si empu itu berada. Dewa Bayu pun langsung melaksanakan titah dengan menyerupai angin topan. Dewa Bayu lalu menerbangkan gunung Jamur Dipa itu menuju tempat di mana para empu itu berada. Sesampainya di sana, Dewa Bayu langsung aja tuh menjatuhkan gunung Jamur Dipa itu di atas wilayah di mana para empu itu berada. Dan para empu itu pun tewas terkubur di bawah gunung Jamur Dipa. Nah, demikianlah guys kisah asal-usul Gunung Merapi ini, yang menurut Pujangga Ronggowarsito, Gunung Merapi ini memiliki nama kuno yaitu Gunung Condrogeni. Kira-kira apa nih hikmah yang bisa kalian dapatkan dari kisah asal-usul Merapi ini? Silahkan mainkan jari-jari kalian di kolom komentar.
Konon guys, dikisahkan kalau Gunung Jamur Dipa ini dulunya adalah gunung yang pasif, gunung yang nggak bisa meletus. Nah lalu kenapa saat dipindahkan ke tempat para empu itu, kenapa menjadi gunung yang berapi? Nah itu dikarenakan guys, tempat para empu itu membuat keris, perapiannya itu berubah menjadi kawah yang menghasilkan api, yang membuat gunung itu menjadi gunung aktif dan akhirnya dinamakan Gunung Merapi. Nah, gimana guys kisah asal-usul Gunung Merapi tadi? Seru kan? Menarik kan? Legenda itu juga merupakan harta kekayaan dari Indonesia loh guys, kekayaan asli bumi pertiwi. Negara lain belum tentu punya kisah legenda seperti yang kita miliki, apalagi Amerika yang penduduknya notabene banyak urbannya. Amerika guys, saking kepengennya punya legenda, mereka menciptakan legendanya sendiri. Mereka menciptakan kisah-kisah pahlawan heroiknya sendiri. Batman, Superman, Hulk, tokoh-tokoh Marvel. Dan tokoh-tokoh heroik yang mereka ciptakan itu terinspirasi dari mana? Terinspirasi dari pewayangan. Hulk itu terinspirasi dari Bima. Badannya kuat, kekar. Lalu Batman dan Superman terinspirasi dari mana? Terinspirasi dari Gatot Kaca. Bisa terbang. Lalu ada lagi tuh Robin Hood, yang jago manah itu guys, terinspirasi dari mana? Terinspirasi dari si ganteng Arjuna tentunya. Ya intinya guys, gue hanya ingin menyampaikan bahwa kita harus bangga bahwa kita memiliki kekayaan budaya. Terima kasih sudah mengklik video ini, kuharap harimu menyenangkan. Mari kita lestarikan budaya Indonesia dengan cara menghargai budaya sendiri. Dan dengan menunjukkan rasa hormat kita, itu menandakan bahwa kita adalah bangsa yang bermartabat. Jangan lupa bantu channel Uma Ruseno agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya agar setiap kali Uma Ruseno mengupload ocehan terbarunya, kalian mendapatkan notifikasinya. Sampai jumpa di ocehan Uma Ruseno selanjutnya.